Hai, aku Jay. Ayo bareng-bareng ngisi diet HP untuk comparison trap yang udah aku share ke kamu ya. Sebelumnya, jangan lupa tonton konten minggu lalu untuk lebih memahami kenapa kita harus melakukan diet HP. Langsung aja klik link yang udah aku sediain di description box ya. Kamu akan diarahkan ke pembelian gratis ke template diet HP untuk comparison trap yang udah aku susun ala jeda dan jadi. Selesaikan pembelian gratisnya, lalu langsung balik ke email kamu. Link akan dikirim ke inbox email kamu. Setelah mendapat linknya, jangan lupa untuk make a copy file yang udah aku berikan agar kamu bisa mengeditnya setelah membuka salinan. Mulailah membuka diet HP untuk comparison trap. Pada sheet pertama, kamu diarahkan pada tes singkat, apakah kamu membutuhkan diet HP atau tidak. Kalau kamu membutuhkan diet HP, pada level berapa kamu seharusnya diet HP. Baca dengan detail tiap item untuk memahaminya. Pilih salah satu, mana yang paling menggambarkan situasimu saat ini. Misalnya, pada nomor 1 tentang kesadaran. Coba ingat alasan kenapa kamu membuka HP. Apakah kamu memiliki tujuan yang jelas untuk berkomunikasi atau menghubungi orang tertentu, untuk bekerja, mengirim laporan, atau lainnya, untuk memenuhi kebutuhan harian, memesan makanan, atau sebaliknya? Karena bingung tidak ada kegiatan, karena mengisi kekosongan pikiran, karena meredam kebisingan di kepala, karena refleks daripada tidak melakukan apa-apa. Apakah tujuan membuka HP sesuai atau tidak untukmu? Pilih yang paling benar-benar menggambarkan situasimu saat ini. Jangan memilihnya karena kamu pikir merasakan itu, tapi memilihnya karena kamu benar-benar merasakan itu. Lanjutkan tes berikutnya sampai selesai. Setelah selesai melakukan tes, pada sel A1, kamu akan menemukan hasil skor tesmu. Di bawahnya muncul keterangan kamu masuk dalam level berapa. Level 1, level 2, atau level 3. Atau kamu bahkan tidak memerlukan diet HP. Jika kamu tidak memerlukan diet HP, kamu tidak perlu melanjutkannya. Jika kamu memerlukan diet HP, lihatlah penjelasan hasil tes pada sheet berikutnya. Misalnya, pada hasil tesku, aku masuk kategori membutuhkan diet HP level 2. Artinya, aku berada pada mode intentional diet. Ini untuk kondisi lelah mental, di mana comparison trap mulai terasa berat untukku. Saat membuka HP, aku cenderung membandingkan diriku. Apakah aku sudah merasa cukup atau belum? Kenapa orang lain bisa lebih baik dariku? Maknanya, HP sudah berdampak secara signifikan pada emosi, pada perbandingan diri, pada fokus yang semakin tidak terarah. Karenanya, aku perlu diet HP, dengan tujuan mengatur ulang hubunganku dengan HP. Fokusku adalah untuk memilih informasi mana yang boleh masuk ke pikiranku. Efek yang aku butuhkan untuk diet HP adalah fokus yang meningkat, emosi yang lebih stabil, dan rasa cukup yang mulai bisa aku rasakan. Aku melanjutkan program diet HP sesuai dengan panduan yang ada pada sheet berikutnya. Pada persiapan, aku memulainya dengan menyiapkan waktu selama 2 minggu. Fokus memperbaiki hubunganku dengan HP. Aku sudah menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang kemungkinan harus aku serahkan 2 minggu nanti. Selama menjalani diet HP, aku memilih menggunakan HP jadul sebagai sarana komunikasi. Aku menyalakan ringtone untuk pesan dan telepon. Aku mengabari rekan kerjaku untuk selama 2 minggu ke depan menghubungiku lewat SMS dan telepon saja.
Pastikan hanya menghubungiku jika ada situasi yang benar-benar penting, terutama jika itu terkait tanggung jawabku seperti pekerjaan atau kondisi urgent lainnya. Aktivitas yang kupilih adalah membaca beberapa buku. Aku ingin membaca satu novel dan satu buku non-fiksi. Novel yang ingin kubaca sebagai hiburan adalah novel lama favoritku, Summer in Seoul. Buku non-fiksi yang ingin kubaca adalah Rich Dad Poor Dad. Aku memilihnya untuk mempelajari mindset keuangan. Aku juga menyiapkan satu note kecil dan satu pulpen gel favoritku untuk menjadi catatan selama diet HP. Di momen diet HP, aku membawa note kecil kemana-mana. Aku juga membawa buku yang kupilih. Sebisa mungkin berada di sekitarku, sebisa mungkin mudah untuk dijangkau. Selain mencatat dan belajar, aku memperbanyak diam untuk observasi. Berkomunikasi dengan orang di sekitarku, berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarku, tidak sekedar berbicara, aku mendengar dan merasakan. Aku mencoba memahami apa yang terjadi, tanpa menggurui atau terikat mempercayai berlebihan. Waktu yang dulunya sibuk aku gunakan untuk HP, kini beralih ke aktivitas yang lebih menarik. Dalam catatan kecil yang selalu kubawa, aku menceritakan kisahku, perasaan, dan segala yang ada dalam diriku. Terasa lebih indah ketika bisa kupahami. Selama 3 hari tidak memegang HP, yang kurasakan bukan kepanikan, bukan kekosongan, bukan kesesatan dalam pikiran. Yang kurasakan adalah rasa cukup yang dulu sulit kusadari. Setelah melakukan diet HP level 2 selama 3 hari, aku mencoba menggunakan kembali HP-ku dengan lebih bijak. Setiap awal bangun pagi dan sebelum tidur, aku membuka sheet re-entry HP. Hari pertama adalah hari tentang niat. Aku membuka HP hanya 15 menit. Aku membuka HP dengan sadar. Tujuanku adalah mengobati kerinduan pada orang yang hanya bisa aku hubungi lewat HP. Aku membuka pesan dan membalas satu persatu. Aku membuka sosial media hanya untuk membalas beberapa pesan temanku. Setelah 15 menit, aku kembali pada duniaku, membaca buku Rich Dad Poor Dad untuk memahami mindset finansial yang baik, mencatat beberapa ide yang terlintas, menuliskan perasaanku, menuliskan apa yang terjadi di sekitarku setelah berkomunikasi, mengamati, dan memahami. Di akhir hari sebelum tidur, aku kembali membuka HP untuk mengisi checklist jurnal. Hari ini, HP berperan sebagai tempat aku menyalurkan rindu pada teman, rekan kerja, dan keluarga yang tidak bisa kuhubungi secara langsung kecuali melalui HP. Hari kedua adalah tentang tubuh. Aku membuka HP untuk membalas pesan penting sesaat, lalu kembali mencoba menilai tubuhku, tentang respon yang dirasakan tubuhku ketika aku mulai membuka HP, ketika aku mulai membuka sosial media. 2 kali selama 10 menit. Scroll dengan tetap menyadari diriku saat ini. Apakah aku tegang dan tidak nyaman? Apakah aku masih membandingkan diriku? Beberapa konten tidak begitu berpengaruh, malah membawa perasaan ringan dan menghibur. Tapi beberapa konten terasa menyesakkan, membawaku pada comparison trap. Setiap kali sadar bahwa aku terjebak comparison trap, aku berhenti sesaat. Inhale, exhale, menata kembali perasaanku untuk lebih sadar, lebih hadir pada momen ini. Setelah timer 10 menit pertama berbunyi, aku berhenti melakukan scroll, mencatat perasaanku dalam buku kecilku, mencoba membuat kesimpulan. Sebelum melakukan scroll kembali selama 10 menit, hari ini HP berperan sebagai alat uji kesadaran dengan membuka sosial media.
Aku mulai menyadari konten apa yang memicu comparison trap, konten apa yang ringan. Pada menit keberapa setelah scroll media sosial, aku merasa tidak nyaman. Hari ketiga adalah tentang fungsi. Aku tidak lagi membuka sosial media. Aku membuka HP untuk sesuatu yang lebih bermakna hari ini. Aku mulai membuka spreadsheet, membuat catatan cash flow sehari-hari untuk meninjau aliran keuanganku. Aku mulai menyadari pentingnya mencatat berapa uang keluar, mencatat berapa uang masuk. Hal ini berdasarkan kegiatan membaca Rich Dad Poor Dad. Aku mulai merasakan pentingnya mencatat cash flow keuanganku hari ini. HP berperan sebagai alat untuk mencatat. Memulai mencatat cash flow untuk meninjau keuangan personalku sebagai data awal untuk menentukan tujuan finansialku nantinya. Tidak hanya sebagai alat pengalih perhatian atau alat untuk meredam kebisingan di kepala. Hari keempat adalah tentang konten terbatas. Aku membuka HP hanya sekali untuk membuka sosial media. Aku melakukan sekali setelah melakukan berbagai aktivitas utama. Aku membuka sosmed setelah melakukan workout ringan 30 menit, setelah memasak sampai makan dengan tenang, setelah melanjutkan membaca sekitar 20 halaman, setelah berkomunikasi langsung dan mengobrol dengan orang di sekitarku. Aku membuka sosmed sekali tanpa batas waktu, sebagai reward atas rasa lelah hari ini. Namun, aku mulai menyeleksi konten yang tidak memicu keresahan. Aku akan menontonnya sampai habis. Bahkan aku memfollow akun baru yang berkesan positif. Pada konten yang memicu keresahan, aku segera melewatinya. Untuk tidak memberikan mood buruk hari ini, memang terkadang melewatkan konten yang memicu mood buruk memiliki sedikit penyesalan. Karena rasa penasaran yang tidak bisa terobati. Tapi mengontrol rasa penasaran penting untuk menjaga fokusku. Setelah merasa bosan, aku langsung berhenti dan tidak lagi membuka sosmed hari ini. Dari stopwatch, kusadari aku menghabiskan 21 menit saat melakukan scrolling sampai bosan. Hari ini, HP berperan sebagai reward bijak. Aku mengkonsumsi konten lebih bijak, menyeleksi mana yang penting untuk lebih diperhatikan, menyeleksi mana yang tidak penting untuk aku lewatkan. Hubungan dengan HP tetap sehat dan tidak mengikat. Hari kelima adalah tentang merasa cukup. Sama seperti kemarin, aku membuka sosmed hanya sekali. Hanya setelah berbagai aktivitas dan tanggung jawab sudah aku selesaikan. Karena kemarin 21 menit adalah rekorku melihat sosmed sampai bosan. Aku melakukan reward bijak dengan timer. Aku mengusahakan aku selesai sebelum 21 menit. Dengan cara sama seperti kemarin. Aku lebih cepat bosan scroll dari timer yang kusadari masih kurang 7 menit. Sebelum 21 menit sampai aku bosan, artinya membuat reward bijak dengan konten cukup lebih singkat untukku. Jika kemarin 21 menit, hari ini aku hanya membutuhkan kurang dari 14 menit. Hari ini HP berperan sama seperti kemarin, sebagai reward bijak saat aku merasa lelah dan bosan. Hari ke-6 adalah tentang cipta lebih besar dari konsumsi. Setelah diet HP, aku mulai menyadari ada beberapa hal. HP memiliki banyak fungsi yang kurang kumaksimalkan. Hanya karena aku fokus pada hiburan, hanya karena aku pasif tidak memilih dengan bijak. HP jadi bernilai negatif. Jadi sumberku merasa tidak nyaman. Jadi awal mula aku terjebak comparison trap. Hari ini, aku tidak membatasi diriku untuk membuka HP. Aku mulai menyalin catatan kecil yang kubawa selama diet HP sebagai jurnal harian yang nanti kubaca lagi. Aku membuka spreadsheet, membiasakan diri untuk mencatat cash flow-ku.
Aku membuka HP untuk alarm mengatur aktivitasku. Aku membuka HP untuk membalas pesan teman dan rekan kerja. Menghubungi teman lama yang ingin kuhubungi. Aku membuka HP untuk mencari informasi tentang cara mencatat finansial yang tepat untukku. Aku membuka HP untuk mencari informasi buku non-fiksi apa yang ingin kubaca. Untuk menambah kemampuan personal finance, hari ini aku tidak membuka sosmed. HP tetap berperan sebagai sarana komunikasi, mencatat, menghitung, dan mengatur jadwalku. Bahkan juga sebagai sumber informasi yang menarik. Aku merasa HP adalah alat multifungsi yang baru kurasakan pentingnya, selama aku bisa menggunakan dengan bijak. Hari ketujuh adalah tentang evaluasi sadar. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Bagaimana hubunganku dengan HP sebelum dan sesudah melakukan diet HP? Apakah aku masih merasa terikat dengan HP? Bagaimana cara tetap mendapatkan ketenangan saat menggunakan HP agar berfungsi maksimal? Salah satunya dengan membatasi waktu scroll sosmed dan membatasi segala aktivitas hiburan lain. Dengan waktu tertentu yang spesifik, konten yang paling memicu keresahan adalah berita negatif tentang pemerintahan. Konten yang paling memicu comparison trap adalah konten flexing atau tutorial mendapatkan sesuatu dengan instan. Karenanya, aku tidak lagi mengkonsumsi konten tersebut. Batasku adalah dengan memblokir atau unfollow akun yang berakibat negatif untukku. Aku harus mengatur konten yang muncul. Aku harus membatasi durasi waktu scroll sosmed. Aku harus membatasi melihat status teman atau selebgram. Hanya 30 menit maksimal sehari untuk hiburan random. Reward wajib hanya saat aku lelah setelah bekerja, saat aku buntu dengan aktivitas yang sedang kulakukan. Hari ini aku tidak membuka sosial media. Aku mencatat semua kesimpulan evaluasi. Selama diet HP di dokumen, aku berdiskusi dengan chatbot AI untuk mengatur waktuku dalam menjalani reward HP, memberi aturan, dan membuat jurnal kepatuhan pada aturan yang kubuat sendiri. Hari ini, HP berperan sebagai asistenku, mencatat semua kegiatan, membuat kesimpulan, membuat aturan, dan rencana dengan rapi. Gimana? Udah coba diet HP ala jeda dan jadi kan? Bagaimana perasaanmu setelah jeda sejenak? Jadi, seperti apa perasaanmu setelah diet HP? Share pengalamanmu di kolom komentar ya. Terima kasih udah jeda sejenak di Jeda dan Jadi. Aku hadir memberi jeda sampai kamu jadi.